Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama hadir untuk Anda. Oke, ini dari mana? Dari Pondok Pesantren Darus Saadah. Tuan rumahnya di sini. Oke, ini penggemar Hati Suhita. Iya dong. Hadir di Muktamar NU. Hadir dari panitia alhamdulillah. Oh, panitia. Panitia Muktamar NU. Kesan-pesan Muktamar NU. Kesan-pesannya semoga Gimana kesannya? kesannya gimana ya? Takjub, terharu bisa jadi Tuan rumah dan acara besar NU gitu. dan didatengin sama Presiden RI. Alhamdulillah, dan ulama-ulama yang ada di Indonesia seluruhnya. Siapa kita? NU! Siapa kita? NU! Siapa kita? NU! NKRI! Pancasila! Jaya! Santri! DKI! Daerah Kiai! Syamil! Salam satu jiwa! Arema! Salam satu jiwa! Arema! Salam satu jiwa! Arema! Pak, satu perwakilan harapan untuk muktamar ini, Pak. Monggo, Pak. Oke, harapan untuk muktamar ini dan ketua umum yang terpilih nanti bagaimana, Pak? Harapan untuk muktamar ini kami harapkan ya muncul generasi baru untuk Indonesia ke depan, NU ke depan lebih baik. Karena kalau diteruskan ini maka kita akan kehabisan regenerasi. Itu harapan dari Jawa Timur, sepakat semuanya di Jawa Timur untuk regenerasi begitu. Baik. Mudah-mudahan sukses. Siap, terima kasih, Pak. Pak Yunar Mulya, Yunar Mulya, pengurus PCNU Kota Malang. Siap. Arema. Salam satu jiwa. Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada. Sekarang saya masih berada di Lampung, tepat dilaksanakannya Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Kali ini saya sedang bersama Bapak Dr. Haji Ahmad Bahij. Beliau adalah Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Pak Bahij, apa kesan dan pesan serta harapan Pak Bahij atas Muktamar di Lampung ini, Pak? Ya, terima kasih. Kesan saya ketika sejak kemarin saya datang ke Lampung, alhamdulillah berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses, dan harapan kita semua warga Nahdliyin seluruh Indonesia dan di dunia tentu sama, agar NU menjadi tonggak dalam perdamaian dunia. Dan sebagaimana di dalam temanya yang kita angkat hari ini adalah tentang kemandirian untuk perdamaian dunia. Jadi cita-cita harapan kita seperti itu. Kemudian harapan pesan untuk warga NU yang mungkin belum bisa hadir di Lampung ini bagaimana, Pak? Ya, tentu kita yang berada di arena muktamar sangat merasakan kegembiraan ini, dan tentu ini juga dirasakan oleh jamaah Nahdliyin semua di seantero dunia dan Indonesia khususnya. Dan mereka yang tidak datang, jamaah Nahdliyin yang tidak datang, berdoa-doa, beribu-ribu doa diberikan untuk penyelenggaraan muktamar kali ini, dan semua bisa menyaksikan bahwa muktamar kali ini berjalan dengan lancar dan sukses. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, sekarang saya masih berada di Lampung, tempat dilaksanakannya Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Sekarang saya sudah bersama Bapak Zudi Rahmanto, salah satu peserta Muktamar dari Yogyakarta. Pak Zudi, bagaimana pesan dan harapan Pak Zudi sebagai salah satu peserta Muktamar dari Yogyakarta untuk pelaksanaan Muktamar NU ke-34 di Lampung ini, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait dengan harapan ya dari Muktamar 34 ini, bahwa NU ke depan bisa lebih mandiri. Artinya NU secara nasional mampu benar-benar menjadi organisasi ataupun perkumpulan yang lebih membawa kemaslahatan bagi semesta, bukan saja jamaah NU atau jamiah NU, tapi bagi negara, bangsa, dan semesta. Bagaimana kita berharap rahmat bagi semesta atau rahmatan lil alamin. Oke, Gus Mis, harapan untuk Muktamar NU di Lampung ini apa? Ya, muktamar ini muktamar menuju abad kedua Nahdlatul Ulama. Maka kita harapkan lahir gagasan besar, terutama rancang bangun ekonomi NU, rancang bangun memperkenalkan NU ke dunia internasional,
serta merumuskan pikiran-pikiran agar NU berperan di era digital. Ini yang kita tunggu sebenarnya selain siapa yang akan memimpin Rois Am dan Ketua Tamfidiyah. Maka dari itu saya kira setelah muktamar ini harus ada tindak lanjut ya untuk merumuskan hal-hal yang konkret terkait capaian-capaian di bidang ekonomi bagi Nahdlatul Ulama. Ya. Kemudian pesan untuk ketua terpilih dan Rois Am serta pesan untuk muktamirin. Yang hadir di sini. Ya, pesan untuk muktamirin, mari kita terus berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama, bangga menjadi warga NU, serta melanjutkan misi visi dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan, Mbah Wahab Hasbullah, dan Kebisri Sansuri, serta para masyayikh dan aulia kita, menjaga Indonesia, menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga seluruh warga NU. Kepada ketua terpilih ya melanjutkan perjuangan pengabdian kepada NU, Indonesia dan dunia. Jadi yang menarik dari NU adalah jamaah, kebersamaan. Dan kita berharap jam'iyah, organisasinya itu juga mampu melindungi, mampu mengangkat martabat dari jamaah. Jadi jamaahnya solid, jam'iyahnya harus solid dan betul-betul menjadi jam'iyah yang modern, jam'iyah yang maju, jam'iyah yang mampu membantu Indonesia. Saya selalu mengatakan kalau NU-nya sejahtera, Indonesianya sejahtera. Sebaliknya kalau NU-nya miskin, Indonesia juga akan miskin. Maka negara ini, kita semua warga NU harus berjuang supaya warga NU sejahtera secara ekonomi, warga NU berpendidikan, warga NU sehat, dan warga NU memberikan sumbangsih terbaiknya bagi Indonesia dan dunia. Ya. Harapan untuk muktamar NU di Lampung dan harapan untuk ketua NU terpilih nanti bagaimana? Ya, kita berharap seperti tema ini kan menyongsong 1 abad NU, maka NU itu bisa berkontribusi terhadap peradaban dunia. Ini mungkin yang penting, jadi NU tidak hanya Indonesia. Kalau kita melihat nasib dari negara-negara dunia Islam, khususnya di Timur Tengah yang terlibat dalam konflik, terpuruk dalam negara yang gagal, maka di sini ada contoh dari umat Islam di Indonesia yang sukses ya menjaga kedamaian, menjaga kerukunan, dan salah satu kuncinya kan karena ada NU. Nah, pemikiran NU dalam arti yang konsisten membela keutuhan, membela kedamaian di negara ini, kemudian menjaga kondisi yang damai, yang tentram, yang rukun, penuh dengan persatuan dengan argumentasi keislaman ala NU, kemudian juga memperkuat level dalam masyarakat, dalam arti dalam pendidikan, pelayanan kesehatan. Ini menjadi salah satu contoh penting ya bagi kehidupan yang harmonis, kehidupan yang damai di masyarakat Indonesia yang muslim kepada masyarakat dunia. Jadi sudah waktunya dunia itu menoleh kepada Indonesia, yang salah satunya kunci yang suksesnya itu dari NU gitu. Apa yang harus kita teladani dari Gus Dur di momen muktamar ini? Ya, kalau kita melihat bahwa 2 kandidat yang terpilih yang mencalonkan saat ini, baik Kiai Said Agil Sirot ataupun juga Gus Yahya, keduanya menurut ini kan sama-sama murid Gus Dur. Dan ini jadi salah satu dari kebahagiaan kita yang Gus Durian ataupun juga yang selama ini secara konsisten memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur. Maka seperti kata Gus Yahya tadi waktu di konferensi pers, bagaimana kita kembali menghidupkan Gus Dur dalam arti menghidupkan nilai-nilai perjuangan yang sudah dijalankan oleh Gus Dur selama ini. Pada prinsip Gus Dur yang menyebarkan Islam anti kekerasan, kemudian pembelaan terhadap negara Republik Indonesia kepada NKRI, kemudian juga keterbukaan terhadap tradisi di luar Islam, kemudian keterbukaan terhadap hasanah di dunia, intinya terbuka, kemudian juga progresif, ya, toleran, itu juga menjadi ciri khas dari pemikiran Gus Dur. Harapan untuk muktamar ini bagaimana, Ki? Ya, saya muktamar ya lancar, sukses ya, kita bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang betul-betul bermanfaat ya bagi umat, bagi bangsa, berdasarkan ilmu-ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan yang ada ya di lingkungan NU, pertimbangan yang betul-betul berdasarkan ilmu pengetahuan ya, dan tentu saja kita yang menghasilkan kepengurusan yang betul-betul amanah ya, betul-betul bisa
membawa organisasi ini menjadi organisasi yang besar, menjadi penunjang ya, menjaga perjalanan bangsa dan negara ini ke arah yang seperti dicita-citakan oleh para leluhur, para pendiri NU, pendiri bangsa ini. Jadi sangat ya, kita berdoa, kita juga berusaha sebisa mungkin gitu. Ya, pesan untuk ketua umum terpilih nanti ya amanah, menjaga organisasi ini, karena organisasi ini betul-betul didirikan itu bukan dasarnya kepentingan, betul-betul dasarnya itu satu amanah keagamaan ya, yang penting untuk membangun bangsa negara ini, membangun agama, mengembangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah ya wal Jamaah yang betul-betul membawa rahmat bagi alam semesta. Dan itu ini eksperimen ya, ada ulama-ulama ya membangun organisasi, membangun jamiah berdasarkan keilmuan yang paripurna ya, dari tauhid, dari fikih, dari akhlak, tasawuf, lalu menyatu membangun bangsa dan negara. Jadi ini eksperimen yang sangat mahal ya di dunia ini, yang sangat unik ya, dan ini kesempatannya di NU. Oleh karena itu saya berharap ketum yang terpilih itu betul-betul mengetahui ya amanah ini, dan dengan semangat khidmah ya berjuang untuk bisa membuat cita-cita ini berhasil. Sahabat-sahabat yang berbahagia, sekarang saya bersama Kiai Sastro. Beliau adalah salah satu orang terdekat Gus Dur, Pak Kiai Sastro Al-Ngatawi. Nah, apa namanya, menurut jenengan momen muktamar ini bagaimana untuk warga NU? Ini adalah tradisi yang sangat unik bagi warga Nahdlatul Ulama. Jadi muktamar ini seperti oase ya, yang mempertemukan berbagai sudut mata air yang ada di NU, dan momentum ini ibaratnya seolah-olah menjadi suatu momentum perjumpaan dari berbagai mata air itu di suatu titik, di suatu ruang, di suatu tempat untuk mereka bersilaturahmi, bertukar pikiran, mereka bersilaturahmi untuk bertukar gagasan. Karena di sini mereka tidak hanya datang, tapi juga ada beberapa event-event seperti diskusi, silaturahmi, konsolidasi yang dilakukan berbagai macam komunitas-komunitas yang ada di luar NU. Ini luar biasa momentum ini. Dalam pelaksanaan muktamar tentunya kadang ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Apa yang perlu dicontoh dari sosok Gus Dur untuk muktamar ini? Yang perlu dicontoh dari sosok Gus Dur adalah satu, bahwa dinamika itu harus dimanage dengan baik, bukan dimatikan. Yang kedua, perbedaan bukan menjadi sarana untuk perpecahan, tetapi sarana untuk saling bisa mengkritik untuk kemajuan bersama. Kita lihat misalnya pada Muktamar Cipasung 94, itu kan konfliknya begitu dahsyat ya. Karena pada saat itu hampir bisa dikatakan itu konflik state versus society, kira-kira seperti itulah. Nah, tapi benturan yang begitu keras, nggak sampai 3 bulan 4 bulan selesai. Padahal Abu Hasan pada saat itu begitu kuatnya karena mendapat backup dari state ya, kekuatan state atau government, sampai seolah-olah orang membayangkan NU akan pecah, NU akan retak, akan terjadi dualisme kepemimpinan. Tapi ternyata ya fine-fine saja. Jadi itu memanage suatu konflik, memanage suatu perbedaan menjadi suatu dinamika kreatif. Itu yang menurut saya bisa dicontoh dari Gus Dur. Itu sangat unik sekali bahwa setiap polemik di NU, perbedaan pendapat di NU itu nggak akan lama terus kembali. Atau istilah sekarang yang baru ramai adalah gegeran berakhir gergeran. Itu menurut jenengan NU itu punya apa? Satu, punya kekuatan kultural, kohesivitas kultural yang sangat baik ya, sehingga perbedaan dan tarik menarik yang terjadi itu tidak sampai menghilangkan ikatan-ikatan yang tumbuh dan terjadi di kalangan masyarakat NU. Jadi ini yang unik. Yang kedua, di samping dari segi yang seperti itu ya, tata lahir, yang faktor terpenting adalah doa, kekuatan spiritualitas bagi para sesepuh, para ulama-ulama yang punya karomah, yang secara tulus dan ikhlas mendoakan NU. Dan ini menjadi kekuatan integratif yang tanpa disadari menggerakkan batin dan hati warga NU untuk bisa merajut kembali sejauh apapun perbedaan, sekuat apapun dinamika yang terjadi. Saya pikir dua faktor ini yang terakhir Kiai Sastro, harapan untuk nanti ketum terpilih Nahdlatul Ulama bagaimana? Saya berharap ketum terpilih ini bisa mencontoh pada para pendahulu-pendahulunya yang bisa memanage, mengelola perbedaan, konflik, dinamika ini secara baik. Karena misalnya kalau kita mengacu pada yang terakhir aja Muktamar Jombang, pada saat itu juga gesekannya begitu kuat
antara kubu Pak Kiai Said dengan kubu Al-Makfulah Kiai Hasyim Muzadi. Tetapi begitu selesai ya fine-fine saja. Nah, dinamika seperti ini, situasi seperti ini yang harus ditiru, diteladani dan dijalani oleh siapapun yang terpilih dalam muktamar kali ini. Sahabat-sahabat yang berbahagia, saya masih berada di lokasi Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Malam hari ini semua peserta, semua hadirin terkonsentrasi di Unila Universitas Lambung karena akan dilaksanakan pemilihan ketua umum di Unila. Nah, sekarang di samping saya sudah bersama Bapak Arifin Junaidi, Ketua Pusat Ma'arif NU. Pak Kiai Arifin Junaidi, apa pesan dan harapan Bapak untuk Muktamar ke-34 di Lampung ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentu saya berharap Muktamar ke-34 di Lampung ini selain memilih pemimpin yang tepat, yang baik, juga tentu program-programnya itu yang lebih utama sebenarnya. Jadi Muktamar sebagai institusi permusyawaratan tertinggi di NU itu kan dari seluruh Indonesia hadir. Nah, merumuskan program-program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Lalu untuk melaksanakan program itu dipilihlah ketua umum yang bisa menjalankan program itu. Nah, kalau kemarin terjadi dinamika yang seolah-olah seperti geger gitu, itu sebenarnya biasa. Saya mengikuti muktamar itu sejak muktamar ke-26 di Semarang tahun 79. Lalu muktamar 27 di Situbondo, lalu muktamar 28 di Krapia, lalu seterusnya di Cipasung 29 Cipasung, lalu di 30 di Lirboyo, kemudian muktamar ke-31 di Donohudan, lalu di Makassar, ya kemudian di Jombang dan ini. Jadi saya setiap muktamar ini ikuti ada dinamika seperti itu. Biasa ketika pengesahan tata tertib itu lalu geger begitu itu biasa. Tapi setelah itu biasanya sudah selesai enggak ada. Nah, jadi saya ingat apa yang dikatakan oleh Kiai Muhid Muzadi dari Jember. Di NU itu biasa awalnya gegeran lalu akhirnya gergeran. Nah, harapan saya tentu ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan muktamar terakhir di 100 tahun NU yang pertama, memasuki 100 tahun kedua. Nah, ini tentu kehidupan di masa yang akan datang itu akan sangat berbeda dengan yang sekarang ini. Nah, harapan saya terutama tentu bahwa NU mampu beradaptasi dengan semua perkembangan zaman. Bahkan saya di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, saya selalu kobarkan semangat sekolah-sekolah Ma'arif NU jangan hanya puas menghasilkan lulusan yang mampu menjawab tantangan zaman, tetapi sekolah-sekolah Ma'arif NU harus mampu melahirkan lulusan-lulusan yang mampu memberikan tantangan kepada zaman. Kalau hanya mampu menjawab tantangan zaman itu di belakang terus. Tapi kalau mampu memberikan tantangan kepada zaman di depan. Nah, saya berharap karena saya juga ikut mendidik generasi NU yang akan datang ya melalui sekolah-sekolah, maka nanti di 100 tahun kedua itu NU benar-benar mampu memberikan tantangan kepada zaman. Ya. Kiai. Tentang dinamika muktamar itu sangat unik sekali, Kiai. Tapi di luar itu masyarakat yang tidak begitu mengenal NU menyikapi hal tersebut seolah-olah itu terjadi perpecahan gitu ya. Padahal itu adalah sesuatu yang biasa di NU. Nah, itu apa rahasia di balik itu? Kok NU itu kok sepertinya gegeran tapi kok nggak lama terus gergeran ya? Ya itu tadi karena memang
watak ya, karakter dari orang-orang NU, termasuk tentu saja pimpinan-pimpinannya, ya kiai-kiainya, itu suka banget bercanda gitu. Kadang-kadang gegerannya itu sebenarnya candaan gitu. Nah, tapi seperti yang tadi jenengan sampaikan bahwa orang luar yang tidak memahami karakteristik orang NU pasti akan menganggap itu sebagai sesuatu yang wah gawat nih. Gitu. Gawat nih. Ya, padahal sebenarnya tidak. Jadi kembalinya kepada memang karakteristik orang NU itu sebenarnya suka bercanda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akibat dari sukanya candaan ini, sebenarnya di dalam nggak ada apa-apa, lalu disampaikan keluar seperti ada apa-apa gitu. Padahal sebenarnya di dalam nggak ada apa-apa gitu. Nah, beda dengan organisasi lain, di dalam itu sebenarnya terjadi perpecahan yang luar biasa, tapi keluar itu seperti nggak terjadi apa-apa gitu. Nah, ini dari dulu Gus Dur sebenarnya sudah mencoba merubah ini. Kalau ada masalah, nggak usah teriak-teriak di luar gitu. Nggak usah kemudian diceritakan ke orang-orang, ya diselesaikan aja di dalam gitu. Itu dulu Gus Dur pernah menyampaikan seperti itu. Nah, seperti sekarang ini barangkali ini candaan aja gitu. Dan seperti yang kedua yang tadi saya sampaikan, barangkali saja sebenarnya tidak ada apa-apa, tapi keluar seolah-olah ada apa-apa gitu. Iya. Nah, saya tidak tahu ini mana yang terjadi, tapi mungkin dua-duanya juga. Nek harapan jenengan Kiai untuk nanti ketua umum terpilih, siapapun yang terpilih, harapan jenengan apa? Ya, tentu pertama-tama mampu menjalankan program-program hasil muktamar ini. Jadi siapapun yang jadi nanti bisa menjalankan program-program hasil muktamar. Jadi bagi yang mengharapkan, yang mendukung Kiai Said Agil Siraj untuk kembali terpilih, ya Kiai Said harus mampu menjalankan program hasil muktamar ini. Semua amanat dari muktamar ini dijalankan. Yang kedua tentu harus mempunyai manajerial yang sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ini. Ketika era revolusi industri 4.0 saja kita belum mampu beradaptasi. Sekarang Jepang sudah mendeklarasikan era society 5.0. Nah, kita kalau tidak terjadi pandemi kemarin, mungkin untuk 4.0 kita tidak bisa beradaptasi mungkin. Nah, karena ada pandemi lalu kita dengan cepat bisa beradaptasi dengan era 4.0. Sekarang kita masuk ke 5.0. Nah, kalau pemimpin di NU sebagai organisasi massa terbesar tidak hanya di Indonesia tapi di dunia, pemimpinnya kok tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan yang ada, ya tentu akan berdampak kepada organisasinya, nanti akan ketinggalan zaman gitu, akan ketinggalan zaman. Nah, kalau kita melihat kurun waktunya dari 1.0 ke 2.0 ke 3.0 ke 5.0, waktunya itu semakin pendek gitu. Nah, sekarang dari 4.0 ke 5.0 saja sudah sangat pendek. Bisa jadi nanti tahun depan sudah 6.0. Nah, ini pemimpin di NU tentu harus memiliki kemampuan yang adaptatif terhadap perkembangan zaman gitu. Saya kira begitu. Iya. Cukup Kiai, matur nuwun, terima kasih. Terima kasih. Demikian sahabat-sahabat semua, wawancara kita bersama Bapak Arifin Junaidi, Ketua Pusat LP Ma'arif NU. Pojok Bangkit Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama hadir untuk Anda.